Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang makna lillahi ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, lafaz niat yang biasa diungkapkan pada lisan kita, yang memang berasal dari hati kita, lalu kita lapaskan pada lisan kita. Biasa bacaannya kalau dalam sholat subuh umpama, usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di sini ada kata lillahi ta'ala. Setelah itu maka kita langsung mengangkat tangan bertakbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, pada saat Allahu Akbar itu harus ada niat di dalamnya. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Di sini mesti ada niat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita utarakan lillahi ta'ala. Jadi apa arti dari lillahi ta'ala? Artinya ada 3. Ada 3 pengertian. Ada 3 tingkatan di dalam sholat itu, dalam niat sholat itu. Nah, arti pertama dari lillahi ta'ala adalah karena Allah. Lillahi karena Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, baik itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu karena Allah. Karena Allah itu adalah tingkatan ibadah, tingkatan awal. Tingkatan orang awam. Tingkatan syariat. Jadi ketika dia beribadah, ada harapan, ada maksud yang selain dari Allah. Jadi orang yang beribadah karena Allah, itu dia beribadah ada maksud yang lain selain fokus juga kepada Allah. Misalnya kita beribadah kepada Allah, sholat, mengharapkan surganya Allah, terhindarnya dari nerakanya Allah. Itu harapan kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Maka itu artinya lillah. Lillahi ta'ala karena Allah. Masih ada harapan selain dari Allah. Masih mengharapkan. Misalnya kita sedekah. Masih mengharapkan nilai pahala yang besar. Kemudian mendapatkan pujian dari orang lain. Terutama pujian-pujian yang baik. Itu kita menjadi senang. Bukan berarti kita riak, tidak. Jadi itu masih taraf lillah. Misalnya kita puasa. Berharap untuk menjadi sehat. Yang tadi penyakit mah. Itu menjadi sehat. Disebabkan nantinya dengan puasa. Maka tingkatan lillah kita itu baru tingkatan awal, tingkatan awam, tingkatan pertama karena Allah. Apakah kita dapat pahala? Tetap masih dapat pahala, tapi sesuai dengan ikhlas kita. Kalau kita mengharapkan selain dari Allah itu 30%,
maka ikhlasnya itu 70%, maka nilai pahala kita sekitar 70%-an. Masih lumayan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, makna dari lillahi ta'ala, yaitu lillahi adalah untuk Allah. Ini maknanya sudah agak dalam. Dari awam kepada khusus. Kepada khawas. Dari syariat menuju kepada thariqat. Tingkatannya sudah agak tinggi. Dia sudah tidak mengharapkan apa-apa. Kecuali hanya pada Allah. Dia tidak mengharapkan selain dari Allah. Tidak mengharapkan surganya Allah. Tidak takut dengan nerakanya Allah. Kemudian ketika dia sholat duha, dia tidak mengharapkan lancarnya rezeki, itu tidak. Pada saat dia berpuasa, tidak mengharapkan kesembuhan dari penyakit dan ia menjadi sehat, itu tidak. Tapi dia beribadah hanya untuk Allah, tidak yang lain. Maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, besarnya, banyaknya, tingginya nilainya. Berarti tingkatan thariqah. Tingkatan thariqah. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan tertinggi, tingkatan hakikat. Khawasul khawas. Yaitu lillahi ta'ala, artinya miliknya Allah ta'ala. Lillahi miliknya, kepunyaannya. Kepunyaan Allah. Berarti orang tersebut beribadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, itu sudah tingkat miliknya Allah. Dia seakan-akan sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa dia beribadah. Dia berbuat kebaikan. Karena ibadah, perbuatan kebaikan itu adalah miliknya Allah. Kenapa dikatakan miliknya Allah? Karena Allah yang memperbuatnya sehingga kita bisa melakukannya. Sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu lakukan atau kamu perbuat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tingkatan inilah tingkatan yang tertinggi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat, para ulama, para kiai. Inilah yang diwariskan oleh Rasulullah. Ada 3 tingkatan. Tingkatan syariat, tarekat, dan hakikat. Tingkatan yang tertinggi itulah tingkatan para nabi dan rasul, para aulia-nya Allah. Tidak semua orang bisa melakukannya seperti demikian. Tapi semua orang bisa untuk mencapai derajat yang demikian. Nah, demikian juga pada saat kita melakukan takbiratul ihram yang pertama, kita sudah masuk pada tingkat yang ketiga. Mesti kita harus belajar kepada tingkat yang ketiga setelah kita mengetahui, mengamalkan tingkat pertama, tingkat syariat tadi, karena Allah, kemudian lanjut kepada tingkat tarekat, yaitu artinya untuk Allah. Tetapi tingkat ketiga adalah miliknya Allah. Kita dan seluruh alam semesta ini adalah miliknya Allah.
Nah, ketika kita takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itulah kita berniat dalam hati, kita mengutarakan bertekad dalam hati kepada Allah, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi pada saat kita menyebutkan itu, hati kita, ruh kita, sir kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu, sholat maksudnya adalah miliknya Allah. Perkataan kita miliknya Allah. Perbuatan kita miliknya Allah. Pandangan kita miliknya Allah. Pendengaran kita miliknya Allah. Disinilah makna lillahi ta'ala. Walaupun kita menyebut sengaja aku sholat, tapi aku sholat itu karena miliknya Allah. Kita digerakkan oleh Allah. Lisan kita, mata kita, semua lisan kita adalah lisan yang dianugerahkan oleh Allah. Kata orang dulu, kalam kita adalah kalamnya Allah. Basar kita, melihatnya kita adalah melihatnya Allah. Pendengaran kita adalah pendengarannya Allah. Artinya semuanya itu adalah miliknya Allah. Allah yang menciptakan sehingga kita bisa melakukan, kita bisa sholat, kita bisa melapaskan niat, kita bisa membacakan atau mengutarakan niat kita di dalam hati kita, itu semua datangnya dari Allah. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah kita nanti beribadah. Ibadah sholatkah, puasakah, zakatkah, apakah semua itu berasal dari Allah dan miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah di langit dan di bumi. Ibadah kita, hidup kita, semua datangnya dari Allah dan diatur oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mengakui secara batin, walaupun lisan kita mengatakan aku sholat, tapi sebenarnya adalah kita sholat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.